Ya. Oke, kembali lagi di channel Geo Insight yang akan membahas berbagai macam masalah dari segi pandang ilmu kebumian. Kali ini gue ditemenin nih, kemarin kan udah dengerin celotehan Bo Avel di topik bahasan emas. Sekarang nih ada gue sama satu lagi siapa nih? Ya, dan saya Kolis nih, jadi hostnya kali ini. Udah lama kita nggak host berdua bareng ya, Wok ya. Wah iya Mas. Jadwalnya belum ketemu ini, akhirnya ketemu Bener. lagi. Nah, di episode kali ini kita ada narasumbernya nih. Iya, narasumbernya dari Jilab, Gadean. Kita mau ngomongin gade-gade ini, bisa gade nggak sekarang nih? Laptop ini mau gade. Mau gade motor atau mau gade rumah atau apa nih Mas? Mungkin bahasannya. Siapa sih yang kita undang kali ini? Iya, coba nanti kita langsung kenalin narasumbernya, Wok ya. Oke, iya. Ya, dan ini episode-nya udah kita pikirin dari beberapa minggu yang lalu, Wok. Ya, kita mau bahas apa sih nanti aku bacain dulu nih profil narasumbernya, Wok ya, biar pada penasaran. Iya. Nanti kita akan ngobrol bareng sama Mas aja deh biar kelihatan muda. Mas Andi Bangsawan Metaraga Bayu. Ini bangsawan, Wok. Dia seorang bangsawan, Wok. Karena wajar ya Mas sama ininya ya, profesinya ya. Karena bangsawan gini profesinya bisa ahli gemstone gitu. Oke, sebelum kita ajak join ini aku bacain dulu sedikit pendidikan beliau ya. Beliau S1-nya ilmu hukum di Unhas. Wah, orang Makassar ini. Terus S2-nya magister manajemen, dari hukum ke magister manajemen. Tapi habis itu jadi seorang gemologi. Kenapa bisa gitu ya, Mas? Apa gara-gara namanya bangsawan tadi? Ya, mungkin itu ya. Oke. Itu profil background pendidikan beliau, S1, S2, kemudian gemologi ini sepertinya certified. Nanti coba kita tanya lebih lanjut. Kemudian diklatnya itu ada penaksir muda, madya, itu tingkatannya apa aja nanti. Mungkin itu sesuai dengan profesi beliau saat ini gitu. Kita sapa aja orangnya langsung, Wok ya. Halo. Lagi, Mas. Halo Mas Andi. Halo Mas Andri, Mas Olis. Halo. Iya. Mas orang bangsawan ya, Mas? Iya. Saudagar kayaknya. Aja, Mas. Iya. Iya. Mas, boleh diceritain nggak sih kok dari hukum terus kemudian S2-nya manajemen lagi, habis itu jadi seorang gemologis gitu. Apa sih sebenarnya, nanti disambung aja, apa sih sebenarnya gemologis ini, Mas, gitu? Iya. Jadi pada saat saya bergabung di PT Pegadaian tahun 2010 itu kan saya masih sarjana hukum istilahnya. Jadi begitu masuk berbaur dengan bisnis, saya perlu ilmu yang mendukung itu. Makanya saya ngambil S2. Nah, kemudian di tengah jalan dibuka beasiswa untuk setingkat diploma ya gemologi ini. Itu kebetulan kemarin studinya di Bangkok di Thailand di AIGS atau ASEAN Institute of Gemological Sciences. Tuh. Di Indonesia belum ada tuh. Ya belum ada, sampai saat ini belum ada Mas. Oke, dan itu cuma setahun ya? Apa berapa lama? Ya, kurang lebih. Efektifnya kurang lebih seperti itu, 6 bulan sampai setahun. Jadi kenapa tempatnya nggak ada di Indonesia? Karena mungkin pemahaman saya source-nya nggak ada. Dalam hal pengolahan data, dalam hal ini spesimen sampel itu kebetulan yang kalau di Asia yang paling lengkap itu di Thailand. Bahkan untuk kelas GIA buka sekolah di situ di Bangkok, Thailand, ya Mas. Oke. Ini terlalu tegang ya kalau saya. Sebenarnya apa sih Mas gemologi ini, Mas? Jadi gemologi ini ialah kalau gemologi ialah ilmu yang mempelajari permata atau batu permata alami dan buatan itu. Jadi ilmu yang mempelajari. Orangnya namanya gemologis. Kalau disiplin ilmunya ya disiplin ilmunya itu gemologi.
Oh Nah, iya, ini iya. gemologi dianggap sebagai ilmu bumi dan turunan dari mineralogi, walaupun secara kurikulum berbeda karena gemologi itu tadi yang mempelajari permata. Kalau mungkin kalau mineralogi secara turunan lebih detail dan spesifik lagi dari proses pembuatannya sampai gimana ya, itu perbedaannya di situ sih. Oke, menarik Wo ya. Iya, Padahal sangat menarik sih. Backgroundnya nggak ada geoscience ya, tapi kok bisa jadi ngambil gemologi. Mas, Iya, unik ya. Iya. Berarti semua background boleh atau emang karena tempat kerjanya mendukung itu atau gimana, Mas? Sebenarnya semua background mendukung, tapi setidaknya sebelum masuk ada basic skill yang sudah ada. Jadi misalnya saya nih sebelum masuk ke sana, saya di Pegadaian sudah mengikuti diklat atau pendidikan latihan yang namanya penaksir muda kurang lebih 3 bulan, kemudian tingkat untuk intermediate penaksir madya. Nah ini mempelajari batu mulia, dalam hal ini berlian, khusus secara umumnya aja, bukan secara detail seperti yang ada di gemologis. Nah dari basic inilah kita masuk ke sana, ke EAJS itu. Untuk memperdalam gemologi, ya. Oke, kalau dari aku sendiri ya Mas, dulu aja belajar mineralogi itu udah sulit banget gitu. Untuk yang tadi kayak training 3 bulan itu, apa udah cukup ya untuk lanjut ke gemologi? Soalnya beneran banget dari pengalaman pribadi, mineralogi selama 6 bulan aja ambil SKS itu udah sulit Mas. Challenge-nya luar biasa berarti ya Mas untuk ngambil pelatihan ke gemologis itu. Tapi kita ini mineralogi kita nggak mempelajari itu. Jadi kita hanya untuk identifikasi aja. Jadi kalau hanya kulit-kulitnya aja, hanya untuk memastikan identifikasi sampai tahap itu. Kalau mineralogi kan sampai ngafalin nih spesies ratusan bahkan sampai ribuan jenis-jenisnya. Ya, kalau kita hanya identifikasi dari batu permata atau batu mulia itu gitu. Oke, berarti ujungnya nanti bisa ngidentifikasi, oh ini misal berlian palsu apa enggak gitu ya? Ya. Oke, menarik Wo ya. Ini Wo baru tahu juga aku sebagai seorang geoscience. Iya, ternyata ada yang kayak gini ya. Seperti itu gitu ya. Iya. Walaupun segmennya terbatas. Betul. Nah, gara-gara segmen terbatas ini kan profesinya jadi sangat rare ya, Mas. Masih jarang lah. Makanya itu kita mau tahu nih di sini menggali lagi apa itu batu mulia itu. Menurut dari pemahaman Mas Andi, apa sih arti dari batu mulia itu sendiri? Apa karena itu sangat jarang atau valuasinya itu gimana di masyarakat? Semacam itu, Mas. Apa itu? Jadi kalau batu mulia menurut yang saya pelajari adalah sebuah mineral batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri dari satu atau beberapa karakteristik kimikal atau komponen kimia dan mempunyai karakteristik structure atau struktur karakteristik yang mempunyai nilai tinggi dan diminati oleh beberapa orang untuk dijadikan perhiasan dan sebagainya. Nah, batu mulia ini harus melewati tahap pemolesan sebelum dijadikan gems gitu. Jadi bedanya kalau mungkin kalau kita meneliti itu sudah dalam keadaan sudah terpoles gitu. Identifikasinya di situ. Itu sih Nah, menurut bahan dasar pembentukan batu mulia itu ada 2. Jadi ada yang organik dan anorganik. Kalau organik itu yang elemen kimianya yang mengkristal atau yang biasa kita sebut dengan crystal structure. Misalnya seperti kalau diamond elemen kimianya karbon dan sebagainya. Nah, kalau misalnya anorganik itu elemen yang berasal dari substansi makhluk hidup. Misalnya ini mutiara, ivory atau gading ya. Ivory bahasa Indonesia yang gading, ember, koral dan lain-lain gitu. Itu sih menurut ini. Wah, saya seperti itu. Jadi ivory itu dari gading ya Mas gitu ya? Apa Ivory adalah gading. Oh, pantas itu yang ada negara pantai Gading jadi Ivory Coast kan? Kita nggak pernah tahu tuh belakangan itu kenapa bisa muncul nama-nama itu. Kalau aku tahu Ivory itu kalau kita nyetak jenis kertas kan ada Ivory itu. Ada itu ya jenisnya itu kayak ini kayak crash apa? Kayak
pagar yang dibalik. Jadi motif ipori itu seperti itu. Oke. Kotaknya. Cuma kalau gading kan nggak harus gajah yang punya, bisa badak dan sebagainya. Oh iya. Unik emang pekerjaannya. Oke Mas, kalau gitu kan tadi udah tahu nih kalau Batu Mulia itu punya karakternya masing-masing yang bikin dia jadi kayak membedakan dia dari yang lain-lainnya. Ada nggak kasta-kastanya Mas dari level gemstone yang paling tinggi sampai paling bawah? Di kelas-kelasnya itu gimana tuh Mas? Jadi untuk dikatakan Batu Mulia itu harus memenuhi 3 unsur ya, Jadi unsur pertama ialah keindahan atau beauty. Nah ini terbagi lagi, yang untuk unsur keindahan itu apa aja sih? Ya, ada yang kita kenal dengan warna yang dihasilkan dari games itu, ada yang kita kenal namanya brilliancy atau luster, kilauan yang dihasilkan, seberapa besar intensitas cahaya yang bisa dipantulkan, kemudian berdasarkan transparansi, seberapa transparan batu mulia tersebut, kemudian berdasarkan corak atau motif. Nah ini yang banyak ini. Nah itu dari keindahan. Kemudian kedua dari durability atau ketahanan. Dari segi hardness. Nah hardness ini tingkat kekerasan berdasarkan scratch resistant atau ketahanan terhadap goresan. Jadi semakin tinggi hardness sebuah batu, maka tidak ada batu yang bisa menggores. Misalnya diamond nih, kenapa diamond itu bisa dikatakan hardness berdasarkan skala Mohs 10? Karena tidak ada pun benda satupun yang bisa menggores diamond atau berlian itu kecuali berlian itu sendiri. Kemudian dari masih di ketahanan nih, berdasarkan toughness atau tingkat keuletan. Kemudian stabilitas. Jadi ada batu yang betul-betul nggak lekang oleh waktu. Kena panas, kena apa itu stabil gitu. Nah itu. Jadi unsurnya ada 3 ya, keindahan, ketahanan, terakhir kelangkaan atau rarity. Nah ini seandainya walaupun dia indah, ketahanan tapi jumlahnya sangat banyak, jalan dikit dapat ya pasti nggak beli ya gitu. Karena rare. Tuh. Jadi seperti itu. Batu mulia, di bawahnya itu ada namanya batu semi mulia yang hanya memiliki beberapa unsur tapi tidak memenuhi unsur semuanya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan batu mulia harus memenuhi 3 unsur itu. Harus ya, itu kudu ya 3 harus. Itu. Kalau misalnya warna bagus, terus endurance kuat, misalnya kayak quartz ya, kan ada warna-warnanya harus tapi itu bukan gemstone ya? Maksudnya kategorinya bukan batu mulia, tetap gems tapi bukan batu mulia. Ya. Oke. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya kan precious stone. Batu mulia precious stone. Kan ditanyakan tadi kastanya, di bawahnya ada namanya semi precious stone. Jadi semi batu mulia. Ya di bawahnya lagi ya batu kalangan bawah gitu. Iya. Akan kasta. Menarik kok karena dulu tahun 2014 kan booming banget. Sampai awal-awal 2018 tuh booming banget batu ake lah gitu kan. Aki kita ngomongin situ. Salah satunya ngomongin warna tadi, terus pencahayaannya tadi seberapa apa tadi Mas ya? Pencahayaannya itu seberapa transparan, luster gitu ya. Memantulkan cahaya. Jadi kalau di istilah James itu ada yang namanya brilliance, artinya memancarkan cahaya dari dalam. Sedangkan kalau luster memancarkan cahaya di permukaan. Misalnya berlian atau adamantine itu memiliki luster tertinggi. Jadi ibaratnya seperti kaca mobil nih. Itu kan transparan tapi dia bisa memantulkan 100% cahaya. Jadi kalau dilihat lah ini kayak cermin gitu. Padahal transparan. Nah, berlian itu salah satu unsur batu mulia itu yaitu keindahan yang berdasarkan luster misalnya. Jadi khusus untuk keindahan itu banyak banget. Ada juga yang namanya fenomena. Jadi setiap batu itu mempunyai fenomena. Ada yang namanya asterism yang seperti efek star, ada yang cat's eye, ada color change yang bisa berubah warna ketika mendapatkan cahaya. Ada juga yang bisa memancarkan efek adolerescence seperti smoke, kayak awan gitu kayak ini kayak fenomena gitu kabut-kabut ya, gitu dia ya. Ya, kabut-kabut seperti biasa kalau kita di filter kalau bikin Instastory kan misalnya gitu ya. Itu ada kalau di batu namanya fenomena.
Iya. Oh Ada ya juga makanya fenomena oriental yang seperti di pearl atau mutiara. Jadi seperti kalau minyak jatuh di air itu kan warna-warni seperti iya itu. benar. Itu efek. Itu fenomena. Itu juga salah satu yang memenuhi unsur batu mulia. Itu kenapa Wok dulu waktu orang booming banget batu mulia itu sambil bawa senter Wok. Jadi batunya tuh disenterin tuh. Untuk kalau ada yang itunya di dalamnya ada apa nih tulisannya apa, ada gambarnya apa, itu mahal itu. Oh gitu ya. Jadi ngelihat uniknya di dalam ya benar-benar. Oke. Nah, Mas, batunya sebenarnya apa aja sih yang digolongkan sebagai batu mulia gitu? Ya, kalau batu mulia itu kalau dari yang organik tadi itu ada 3. Jadi 3 yang ini 3 spesies atau 4 jenis batu. Pertama diamond, itu kasta paling di atas. Kemudian korundum terbagi 2, ada safir dan ruby. Kalau ruby warna merah, safir warna biru, kemudian emerald hijau, dan untuk batu mulia yang kategori anorganik ialah pearl atau mutiara. Jadi yang batu mulia yang benar-benar ya itu tadi yang saya sebutkan. Jadi diamond, dibagi organik ruby, dan safir, anorganik ya maksudnya ya? Iya. Kalau yang organik itu ada 4 tadi yang saya sebutkan. Diamond, ruby, safir, emerald. Yang anorganik yang mutiara, pearl. Jadi ada 5 ya sampai saat ini yang dikatakan batu yang precious stone. Nah kalau batu akik sendiri, batu akik itu sebenarnya batu mulia nggak sih Mas? Karena tidak memenuhi unsur, saya mengatakan itu bukan batu mulia. Tidak memenuhi unsur karena salah satu yang tidak terpenuhi unsur itu ialah kelangkaan. Akik bisa didapat di mana saja. Karena banyak yang punya ya. Ya, makanya kalau di zaman dulu waktu booming itu teman saya biasanya di belakangnya bawa palu. Jalan dapat batu, pecah, dalamnya berwarna digosok. Dikatakan akik. Nah, jenis akik ini banyak. Tapi biasanya kalau turunan kuarsa itu kita kenal dengan kristal kriptologi yang mempunyai agregat structure yang padat. Jadi jadinya seperti itu jasper, kalsedoni, itu akik. Jadi kalau dikatakan batu mulia, saya rasa enggak. Tapi kalau semi bisa masuk karena itu tadi ada unsur keindahan. Dia bisa mempunyai warna, bisa mempunyai motif atau corak, bahkan ada gambar binatang, digosok ternyata ini gambar itu. Terlepas itu dari treatment atau tambahan perlakuan pengrajin untuk menambahkan ornamen-ornamen tersebut, setidaknya memenuhi unsur keindahan dan ketahanan salah satunya. Kalau quartz kan akik kan masuk di spesies quartz, mempunyai tingkat kekerasan 7 skala Mohs, itu sudah termasuk bagus ya. Tapi kelangkaannya di mana aja bisa ada. Itu dia ya. Karena tadi syaratnya ada 3 tadi. Ada 3 perkaranya itu ya. Keindahan, ketahanannya. Nah, kelangkaannya ini ternyata nggak langka juga ya, karena batunya orang dapat batu apa bagus dikit, warna dikit, nggak tahu batu apa ambil aja ya. Bisa. Berarti bukan batu mulia banget lah, emang yang dimuliakan aja waktu itu berarti. Bentar doang ya. Belum sempat naik ke mulia, dia mencoba naik level kasta. Yang dimuliakan. Nggak bisa. Iya, dimuliakan doang kastanya, betul. Nah, kalau gitu Mas, kalau dulu aku pernah denger ya Mas, kalau diamond itu harganya tuh makin mahal kalau potongannya makin banyak. Itu bener ya Mas? Perpotongan berapa banyak gitu-gitu ya? Jadi kalau untuk kita bicara diamond ya, kalau diamond itu untuk berbicara diamond itu untuk spesifikasi yang menentukan harga berdasarkan 4C. Jadi yang pertama C karat atau satuan beratnya, kemudian clarity atau kejernihannya, kemudian cut atau gosokan yang barusan ditanyakan, dan yang terakhir color. Gitu. Ada 4 ini satu kesatuan, walaupun dia besar tapi clarity-nya jelek, potongannya nggak bagus, terus warnanya nggak bening, itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau ditanyakan gosokan ya bisa jadi karena gosokan masuk di 4C itu tadi.
Oke. Ya. Selalu ada perkaranya kalau main gemstone ini berarti ya. Tadi ya, unsur-unsurnya itu banyak untuk penilaiannya. Oke, kalau gitu dari segi rarity-nya, Mas, lokasi-lokasi untuk nemuin contoh diamond ini pasti kan susah ya, rare. Lokasinya biasanya di mana ya, Mas? Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang lokasi, jadi tergantung spesies apa. Kalau misalnya pertanyaannya pertanyaannya diamond, ya tergantung. Selama ini untuk menemukan itu kita mengenal namanya dua source atau metode primary deposit atau sumber primer dan secondary deposit. Ya, kalau misalnya primary deposit itu aktivitas yang dilakukan untuk mengeksplorasi langsung ke perut bumi. Jadi ada kajian-kajian, ada ekosistem yang dibangun di mine atau di tambang, kemudian ada aktivitas itu yang pertama. Yang kemudian kedua itu secondary source atau deposit. Jadi ini kan sudah ada nih di dalam, tapi karena aktivitas vulkanik membawa material yang ada di dalam perut bumi, erupsi sambil keluar itu membawa ke daerah-daerah yang ada. Nah, kalau ditanya khusus untuk diamond di mana, ya banyak. Ada di Amerika, ada di Afrika. Iya. Blood Diamond itu dibintangi sama Leonardo DiCaprio, yang gimana itu proses secondary source yang dengan cara mendulang. Itu banyak di daerah Afrika, ada beberapa di Amerika, dan itu dikontrol oleh satu lembaga besar yang kita kenal, namanya De Beers Company. Ya, itu untuk diamond ya. Kalau untuk penyebaran lokasi-lokasi lainnya macam-macam. Misalnya red beryl itu cuma ada di Utah Mountain di US. Itu cuma satu doang source-nya. Kalau misalnya emerald dia cuma ada di Kolombia, Zambia, dan misalnya sapphire atau ruby di Australia, di Sri Lanka, Andi Lamena atau Madagaskar. Kalau di Asia di Burma atau Myanmar itu source-nya itu berada di lempeng pertemuan anak benua itu. Oke. Ya. Oke. Menarik kok ya ngomongin batu mulia ini ya. Jadi pengen mulai koleksi, Mas. Siapa tahu ya. Nah, tahu nggak, si Mas Andi ini sebagai seorang gemologi itu ternyata itunya di Pegadaian gitu. Oh, Pegadaian. Apa sih yang lo denger kalau ngomongin Pegadaian, apa sih yang terlintas awalnya? Gue nggak bakal mikir ada kayak bisa kayak gini ya, ada gemstone ini di Pegadaian kok kalau gue kurang duit terus gue kasih barang gue sepeda motor gitu kan ya, terus kan gue cairin gitu. Selama ini pemikiran gue selalu situ aja, Pegadaian aja biar digadaiin dapat duit. Ternyata di dalam Pegadaian ada lab nih, namanya G-Lab. Nah, ada yang kerja di situ tuh orang-orang yang punya background tadi gemologi atau disebutnya gemologis ya, Mas Andi ya. Iya, gemologis. Nah, ini ngapain sih, Mas? Kok bisa sih Pegadaian punya lab sendiri, dan apakah ini satu-satunya lab di Indonesia apa gimana, Mas? Iya. Oke, pertama Pegadaian dengan core bisnisnya ialah gadai. Ya, seperti yang Mas Bowo atau Mas Andri tadi bilang, aku kalau gadai itu pikirannya motor, televisi misalnya atau apa gitu. Handphone. Padahal faktanya 95% barang jaminan Pegadaian itu ialah perhiasan emas. Nah, tidak sedikit dari perhiasan emas tersebut terikat dengan batu mulia. Jadi mau tidak mau kita harus terjun ke dalamnya untuk itu. Nah, berawal dari situ beberapa karyawan terpilih, nah mungkin seleksinya semacam kayak beasiswa, itu disekolahkan ke institusi gemologi luar negeri. Misalnya nih GIA, Gemological Institute of America, HRD Antwerp Belgia, SSF James A London, dan AIGS yang kampus saya gitu. Nah, itu memang awalnya untuk support core bisnis kita, itu untuk support internal, baik itu untuk lead bank, riset, pengembangan dan ini
tentang teknik menaksir, baik untuk quality control taksiran, terus untuk kebutuhan universitas corporate kami yang kita punyai, dan ke audit dan lain-lain. Nah, sebagai nilai tambah pada profesi gemologis ini ternyata mempunyai keistimewaan yang di mana bisa mengeluarkan memo untuk mengidentifikasi. Nah, menanggapi permintaan atau keinginan masyarakat atas hadirnya semua laboratorium yang integritasnya terjamin, independen dan profesional, maka dibentuklah GLAB. GLAB atau GLAB itu singkatannya dari Pegadaian Laboratorium Gemologika. Nah, itu. Jadi karena permintaan masyarakat. Nah, kalau ditanyakan karena kita BUMN istilahnya kan berarti milik pemerintah nih. Iya. Jadi memang benar-benar kita menghadirkan sesuatu layanan yang benar-benar objektif. Karena kita, ya itu tadi saya bilang, GLAB yang merupakan suatu departemen yang di Pegadaian mempunyai jasa identifikasi sebuah batu mulia. Nah ini ya itu tadi, dengan alat-alat yang canggih yang hanya bisa dibeli oleh negara, ya saya rasa memang itu tingkat objektivitasnya sangat tinggi. Oke. Ya, Bu, udah ngomongin Pegadaian punya lab sendiri gitu, terus gimana sih Mas Andi identifikasinya? Misal aku datang bawa batu nih, gimana ngidentifikasinya, alat-alatnya gimana sih di GLAB sendiri gitu? Ya, jadi begitu objek yang kita identifikasi ini datang, ada beberapa serangkaian tes yang kita lakukan. Pertama, menggunakan refraktometer untuk mengetahui indeks refraktifnya, dinilainya berapa gitu. Kemudian berdasarkan spesifik gravity atau berat jenis, tiap batu itu mempunyai berat jenis yang berbeda. Kemudian menggunakan polariskop untuk mengetahui karakter optik, apakah dia single refraktif atau double refraktif. Kemudian pakai UV light. UV light ya. Ya, entah itu pakai yang short wave atau long wave, itu untuk mengetahui reaksi batu mulia terhadap UV. Jadi kan reaksinya macam-macam nih, bisa berwarna, bisa tidak bereaksi dan sebagainya. Kemudian menggunakan apa lagi ya? Spektroskop. Jadi kemampuan batu dalam menguraikan cahaya. Nanti itu terbaca di berdasarkan spektrum warna. Kalau yang paling canggih apa, Mas? Alatnya tuh yang paling mahal dipunya Indonesia dan paling canggih. Ya, yang paling canggih itu yang kita punya ini Raman Invia laser. Raman. Ya, kita paling canggih itu karena itu ini yang dipakai NASA. Oh, NASA pakai itu juga. NASA. Oh, itu yang dipakai NASA. Yang itu identifikasinya. Identifikasinya itu tinggal ditaruh, ya cara kerjanya kita pakai sistem laser. Nanti dibaca pakai Raman, istilah namanya Raman. Lebih cepat ya Mas pakai itu alat itu. Ya, lebih cepat. Jadi itu kan udah pakai advance equipment. Nah, kalau kita di sini sebelum masuk itu kita ada namanya mikroskop untuk menganalisis inklusi, cacat-cacat dalam atau fenomena-fenomena yang ada di dalam batu. Kemudian ya itu tadi ada beberapa serangkaian. Nah, ini nanti fungsi gemologis ini menyimpulkan berdasarkan data yang ini masuknya batu yang mana gitu. Seperti itu. Jadi misleading yang terjadi di lapangan itu, misalnya pakai diamond selector, itu kan prinsip kerjaan kan thermal konduksi atau mengantarkan panas. Salah satu kelebihan diamond misalnya itu memiliki daya hantar panas tinggi. Nah, jadi begitu masuk menggunakan satu alat sudah langsung menjudge, oh ini diamond. Menyimpulkan padahal ada step-nya ya. Iya, ada ini. Jadi ibarat kita mau mengidentifikasi hewan, katakanlah misalnya kuda, berarti alat pengukur kaki itu harus kaki 4 dulu, yang kaki 2 itu pasti udah agak gini. Eliminasi. Terus masuk lagi ada tanduknya. Terus kemudian makan daging, berarti harimau
tidak masuk. Akhirnya nanti mengerucut, dapatnya kuda gitu. Oh iya. Sama dengan hal batu gitu. Jadi kita menggunakan alat-alat itu untuk datanya kemudian diolah untuk menentukan kesimpulan. Nah dari itu, ya itu kita menentukan jenisnya, jenis pembuatannya apa, apakah natural atau sintetik. Kemudian treatment, apa yang dilakukan gitu. Treatment kan itu upaya manusia untuk melakukan perbaikan terhadap objek batu mulia tersebut. Jadi misalnya nih warnanya biru, tapi intensitas warnanya atau saturasi warnanya misalnya nggak terlalu biru. Oleh manusia dimasak ulang, dipanasin ulang sampai biru. Itu proses treatment. Itu di lab itu bisa ketahuan. Ya, Dan untuk mengidentifikasi satu batu itu Mas, berapa lama sih yang dibutuhin? Tergantung sebenarnya. Jadi tergantung tingkat kerumitannya dan jenis batunya apa. Kalau kita berdasarkan SOP kita itu 2 jam sampai sehari bisa. Tergantung jumlah nasabah itu. Itu harus dipotong-potong dulu batunya. Kenapa? Iya. Kayak kalau dipotong-potong, ibarat kalau misalnya kita mau ngetes buah mangga mana yang masak karena karbit atau treatment atau dengan bisa itu kan harus dipotong, ini enggak. Kalau gemologis cuma seperti itu. Dan ada berapa orang gemologi sih Mas di Indonesia ini Mas? Oh kalau di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang ada 220 jutaan gitu. Gemologis kurang dari 50 orang kali. Oh ya, di seluruh Indonesia? Tahu saya, seluruh Indonesia. Seperti ini G-Lab itu nggak cuma di Jakarta dan Surabaya ya, berarti ya? Oh enggak, maksudnya ini kan pertanyaan gemologis secara universal ya, bukan jumlah yang di Pegadaian. Kalau di Pegadaian sendiri, selama Pegadaian berdiri, itu baru mencetak 18 orang gemologis termasuk saya. Nah, yang sisanya itu kalau nggak berkarir di Pegadaian, di mana seorang gemologis? Itu tadi karena kan kita ini ada support internal untuk pengembangan, untuk kurikulum, untuk saya kan selain jadi gemologis kan mengajar juga di Diklat di corporate university sebagai pengajar. Ya, metode teknik menaksir permata Bintan gitu. Itu yang siswa-siswa saya itu hampir tersebar di seluruh Indonesia sebagai penaksir. Jadi ujung tombak untuk menerima itu salah satunya. Ada beberapa yang jadi pengajar, kemudian ada yang untuk risk management, ada yang sudah direksi, yang direksi sekarang operasional itu ya itu ialah seorang gemologi juga. Jadi kerjanya karena untuk support core bisnis, jadi di situ-situ aja. Khusus untuk saya yang di G-Lab memang hanya fokus ke identifikasi jasa sertifikasi batu mulia. Kalau kerjaannya yang di luar Pegadaian itu gimana? Maksudnya ini kan identifikasi ketika ada orang mau menjaminkan barang batu mulianya gitu, kemudian ditaksir atau misalkan ada perusahaan yang ini butuh identifikasi nih, ini bener nggak sih batunya ini gitu? Jadi itu jasa identifikasi ada jasa. Jadi kita memberikan jasa. Contohnya nih, Mas Olis datang ke kami, Mas, ini batu apa sih? Nah dengan jasa saya membuat brief. Ini jenis batunya apa, proses pembentukannya seperti apa, ini treatmentnya seperti apa, itu nanti terlapor dalam sebuah brief. Seperti itu. Kita juga punya namanya GEM ID yang lebih besar. Gitu. Menarik ini, Wak. Iya Mas, ternyata masih langka. Lo nggak mau, Wak? Itu dia Mas. Lo nggak mau, Wak, jadi Wak? Ya, aku nggak bakal nolak sih Mas. Kalau misalnya Mas Andi ini kan lagi ngajar juga di corporate Pegadaian, siapa tahu ada ini bangku kosong ada, boleh Mas saya ikutan Mas belajar jadi gemologis. Itu tadi yang saya bilang, karena itu untuk support internal, jadi peruntukannya untuk internal. Untuk internal Mas. Kalau untuk jasa sertifikasi, ya ada beberapa gemologis juga itu yang mengajar untuk eksternal. Kebetulan Pegadaian kan untuk menjadi induk untuk usaha jasa gadai non keuangan
Indonesia. Jadi penaksir-penaksir dari gade-gade swasta itu harus mendapatkan pelatihan dari kerjasama dengan OJK dengan PIC-nya Pegadaian sebagai pengajar. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Bowo mau buka usaha Mau gade buka misalnya, usaha, mau jadi ya. penaksir ya, iya. kompetensi ininya didapatkan dari kami yang ditunjuk OJK selaku PIC atau pelaksana. Gitu. Wah, boleh nih. Tapi kalau mau satu kursi bisa. Boleh deh. Yang teristimewa. Oke, nanti saya tinggal kirim CV ya, Mas. Oke, Mas Bowo ini geologis ini Mas di Australia dulu. Wis, baru lulus Mas, saya Mas. Saya wakilan fresh graduate dari tim Geo Insight ini. Jadi kayak gitu, keren. Masih menimba ilmu lah. Bisa masuk lumayan. Bisa dong. Oke, mantap. Ya, oke. Dan Oh. ini Wok, nanti kita nggak cuma berhenti di sini nih Wok, karena di episode ini kan kita udah kenalin dulu nih si Batu Mulia itu apa, terus kenapa disebut Batu Mulia, terus tadi gemologi itu apa sih, gemologis itu apa terus, dan ternyata masih rare banget ya di Indonesia ini Wok ya. Nanti doang ya Mas. Iya, di next episode Wok, nanti kita akan lebih dalam lagi, mungkin nanti dengan case-case yang real gitu. Nanti di episode yang lanjutannya nanti kita akan menelisik lebih dalam Wok. Oke, aku udah gak sabar banget ini. Kayak seru banget deh. Iya. Batu aki ini. Iya. Di episode 2, Wok, nanti ada spesial, ada hadiahnya nih, Wok. Apa tuh? Sepeda motor, Mas? Wow. Lo digadein. Modal nikah kan, Mas? Ini, Wok, di Pegadaian kan ada tabungan emas kan, Wok. Iya. Online. Nah, nanti salah satunya itu tuh, nanti ada kejutannya lah. Berarti bisa daftar nih Mas, udah mulai dari sekarang. Dapat giveaway ya dari Pegadaian ya. Oke, tungguin aja di episode berikutnya berarti ya. Iya. Dan harus tonton dulu episode ini biar tahu juga nanti. Nanti nggak nyambung. Pertanyaannya. Iya. Tahu nih dari Mas Andi. Makasih Mas Andi atas waktunya Thank you banget Mas Andi. Sama-sama. Ya, Terima kasih. Mas Andi, terima kasih. Ya. Makasih buat G-Lab Pegadaian juga sudah mau mengisi di podcast Geo Insight. Semoga ini berguna nih pasti buat masyarakat umum yang apa sih memang Batu Mulia itu batu akik, batu awam lah pengetahuannya. Iya, batu akik itu batu mulia atau enggak? Terus buat yang geoscience mungkin ternyata ada profesi yang oke juga nih yang masih rare nih. Betul. Oke, Wok. Udah lebih dari setengah jam ya kita ngebahas bahasan ini. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya ya, yang kedua bersama G-Lab. Jangan lupa nanti di follow Instagram Geo Insight dan Instagramnya G-Lab juga. Nanti kita sertakan di Instagram Geo Insight @geoinsight_id. Jangan lupa follow juga di Spotify, Wok ya, @geoinsight. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mas Andi. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Sukses terus sama G-Lab juga. Yuk, siap. mari. Sehat selalu Mas Andi.